mereka kalau menemukan karya yang plagiat gitu, mereka kan hajar habis-habisan dengan di dislike gitu. Udah haram banget tuh istilahnya gitu ya, dibully habis. Kata Kita, episode video online. Sabtu 6 April pukul 8 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Usai menuntaskan dharma baktinya di Mahkamah Konstitusi, sejumlah elemen masyarakat mendukung Mahfud MD untuk menjadi salah satu calon presiden 2014. Dan menjelang masa kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi berakhir, Mahfud MD meluncurkan sebuah buku biografi berjudul Terus Mengalir. Dan kini saya sudah berada di depan kediaman Mahfud MD, rumah dinas yang akan segera ditinggalkannya, untuk berbincang-bincang dengan Mahfud MD seputar buku biografi yang baru diluncurkannya ini. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Yuk. Selamat ya Pak, baru selesai menuntaskan dharma baktinya di Mahkamah Konstitusi. Dan sosok Mahfud MD yang selalu terlihat tegas, berwibawa, ternyata bisa melankolis juga ya Pak ketika kemudian akan meninggalkan Mahkamah Konstitusi setelah bertahun-tahun bertugas. Bisa diceritakan Pak perasaannya seperti apa? Saya sih tidak sedih, tetapi ada rasa sendu gitu ya. Rasa sendu itu menurut saya beda dengan sedih. Sendu itu percampuran antara perasaan masgul, gembira, senang, lalu ada harunya juga. Ada terharu karena akan berpisah dengan tempat, berpisah dengan orang yang bukan tentang meninggalkan jabatannya. Bukan, kalau jabatannya sih sudah lama sudah disadari bahwa itu harus berganti dan harus pergi dari jabatan, dan saya sudah berkali-kali pergi dari jabatan, itu kan sudah biasa lah. Nah, Bapak sendiri melihat jabatan Bapak di MK gitu ya, warisan apa sih menurut Bapak yang Bapak tinggalkan yang terpenting gitu di MK? Yang terpenting menurut saya adalah independensi. Independensi MK sebagai lembaga yudikatif. Karena bagaimanapun peradaban suatu bangsa itu kalau terjadi keseimbangan antara pertumbuhan demokrasi dan nomokrasi. Selama ini kita demokrasinya tumbuh dengan begitu bagus sehingga terkesan liar kan. Karena demokrasi itu menghendaki kebebasan. Sedangkan hukum itu menghendaki pembatasan dengan aturan-aturan. Nah, saya mencoba demokrasi biar kebebasan tumbuh, tetapi juga nomokrasi atau hukum itu harus membatasi. Nah, itulah yang saya bangun. Nah, membatasi kekuasaan itu dan mengawal kekuasaan itu, kalau hakim atau pengadilan tidak independen tidak bisa. Dalam sepanjang sejarah Indonesia juga selama hakim tidak, pengadilan diintervensi oleh kekuatan lain, maka pemerintahan tidak akan berjalan baik. Nah, saya merasa ikut andil menunjukkan sebuah institusi kepada masyarakat Indonesia yang disebut Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga yang independen dari intervensi. Bukan hanya selama ini kalau kita mengatakan intervensi kan dari pemerintah ya, dari pemerintah, dari aparat gitu, diintervensi. Tapi kalau saya membangun intervensi itu justru intervensi juga dari kekuatan masyarakat. Betul. Misalnya LSM yang suka mau menekan-nekan, atau opini pers. Nah, kita dua-duanya pokoknya hakim itu harus independen. Dan saya merasa bersyukur juga karena independensi MK ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terbukti misalnya sesudah saya berhenti 2-3 hari terakhir ini kan penilaian kepada MK selama saya pimpin diberikan terhadap independensinya. Terlepas dari soal putusannya orang boleh setuju boleh tidak, tapi yang penting independen dulu. Saya juga merasa gembira karena independensi itu dinilai juga oleh dunia internasional ya. Ada sebuah buku handbook of law tahun 2012 yang ditulis oleh Alex Stone di Amerika, menempatkan MK Indonesia termasuk dalam 10 besar MK terbaik.
Sebuah prestasi. Iya, nah itu dia. Nah saya gembira dengan itu saja. Dan dia katakan kenapa MK efektif karena independen. Sosok Mahfud MD disebut sebagai sosok yang lengkap karena sudah pernah merasakan 3 peran dari eksekutif, kemudian di legislatif dan akhirnya yudikatif. Tapi pada saat hendak masuk ke legislatif, almarhum Gus Dur sempat berkata, Anda tuh nggak cocok masuk legislatif karena Anda adalah orang yang jujur. Tapi pengalaman Bapak sendiri seperti apa akhirnya setelah berada dalam peran itu? Di legislatif, ya saya merasa di legislatif itu kadangkala kita itu dipaksa untuk berbohong. Bohong sih tidak bohong vulgar bahwa saya berkata bohong, tapi mengkhianati hati nurani. Misalnya begini, kalau saya harus membahas isu politik di dalam sebuah rapat, misalnya sudah disepakati bahwa yang benar itu begitu, tetapi kemudian pimpinan partai itu minta ke ketua fraksi masing-masing agar jangan itu yang diputuskan. Misalnya undang-undang ya, undang-undang pemilu atau undang-undang apapun di mana saya ikut. Lalu saya berikan argumen akademik, kemudian data, proyeksi ke depan dan sebagainya. Diadu di situ, pendapat diterima, disetujui. Tapi tiba-tiba ada perintah pimpinan antar pimpinan partai bertemu, itu jangan begitu gitu. Nah, kan seperti itu. Ketika ditanya oleh Anda sebagai wartawan misalnya, saya ditanya, Pak gimana Pak, Bapak setuju enggak dengan keputusan? Kan harus saya jawab setuju. Meskipun konflik tidak kepentingan setuju. sebetulnya ya. Meskipun tidak setuju, saya harus bilang setuju. Itu yang saya katakan, ya harus berbohong juga kadang-kala gitu. Sekurang-kurangnya tidak boleh mempersoalkan hal-hal yang saya tidak setuju itu. Beda dong dengan hakim, saya sebagai hakim. Kalau saya tidak setuju, saya dissenting saja. Dan nyatakan ke publik isi dissentingnya itu. Tapi kemudian sebagai anggota legislatif, itu tantangan yang dirasakan seperti itu ya? Ya, tantangan dirasakan seperti itu. Jadi terlalu tinggi kita dibawa di dalam sebuah permainan politik yang kadang-kala kita tidak bisa mengikuti, terutama moralitas kita. Tidak hitam putih ya, begitu banyak kepentingan. Betul. Terutama moralitas itu sering merasa terusik. Sebagai orang yang pernah mengalami di 3 peran, yaitu eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, pengalaman itu kemudian memperkaya Bapak sebagai pemimpin itu akhirnya seperti apa Pak? Ya alhamdulillah saya bisa membaca, pertama di dalam politik itu ya seperti kata Anda tadi, tidak bisa hitam putih. Yang kita lihat tuh mungkin di belakangnya ada berbeda. Dan ada kekuatan lain yang ingin mempengaruhi gitu. Yang kedua memang kemudian kalau situasi masyarakat ada pada kondisi tertentu, seorang pemimpin itu memang harus tegas. Tidak boleh pemimpin itu kok ragu karena ada yang belum setuju gitu. Kan di dalam negara demokrasi itu kan memang karena mengantisipasi agar seorang pemimpin bisa mengambil keputusan meskipun ada orang yang tidak setuju. Gitu. Itulah mekanisme tidak demokrasi. Bisa menyenangkan semua pihak. Tidak bisa menyenangkan semua Sudah pihak. pasti. Karena kadang-kala orang, wah ini kalau saya begini sana tidak setuju, kalau gini tidak setuju, lalu keputusan tidak diambil, lalu mengambang. Nah, mengambang itu tingkat pengerusakannya akan meningkat terus. Lebih baik diputus meskipun salah, karena begitu diputus salah bisa segera diperbaiki. Tapi kalau mengambang itu kesalahan terus meningkat. Ada harga yang harus dibayar dengan menunda membuat keputusan. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul ya. Nah, Terus Mengalir adalah judul dari biografi Mahfud MD. Kita juga akan melihat kemana langkah Pak Mahfud MD setelah Mahkamah Konstitusi akan terus mengalir kemana. Dan dari mana sebetulnya falsafah terus mengalir ini diambil oleh Pak Mahfud MD. Kita saksikan setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami. 5 besar siap memukau. Satu-satunya tempat yang baik buat gua adalah rumah. Karena di rumah tuh enak. Ada genteng gitu. Dan siapa yang akan tertinggal? Saksikan Stand Up Comedy Indonesia Season 3 hari Minggu jam 8 malam hanya di Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia Season 3, 5 besar. Minggu 7 April pukul 8 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia.
Terima kasih Susu Z. Untuk prestasi Brandon, kuberikan Z. Kelengkapan nutrisinya beda dengan susu lainnya. Z mengandung kolin, probiotik, omega 3 dan 6, serta nutrisi lainnya. Tanpa susu Z, Brandon tidak akan seperti ini. Susu Z, pilihan saya untuk dukung prestasi. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant Stanol Esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Petualangan-petualangan liar Kompas TV hadir di booth Saya Suka Kompas TV. Adventure, stand up comedy, quiz, permainan dengan tema petualangan. Deep and Extreme Indonesia 2013, Hall A Jakarta Convention Center, 4-7 April 2013. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kreativitas tanpa batas. Yogyakarta adalah satu titiknya. Mereka mengkonsep ulang tampilannya, ciri khas Gatot Kaca yang sudah ada. Wah, yang ini bukan sekedar bermain kostum. World of Wayang, episode cosplay, Minggu 7 April jam 11:30 siang. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Pak Mahfud adalah seorang pejabat jenis baru, jadi dia tidak mau terbelenggu dengan pakewuh, sehingga kalau mau mengkritik sesama pejabat, beliau bisa belak-belakan karena menurut beliau pejabat dalam trias politika itu adalah sebuah kesebelasan yang sama-sama berjuang untuk mencapai satu tujuan. Jadi kalau ada salah satu pemainnya yang misalnya keliru atau salah langkah, maka pemain yang lain boleh untuk mengkritik atau mengingatkan, karena tujuannya sama, adalah untuk mencetak gol. Masih bersama kami di segmen Buku dan Kehidupan, masih membincangkan buku biografi Mahfud MD, Terus Mengalir. Nah, Pak Mahfud, Ya. luka politik Anda dimulai pada usia muda ketika ayah Anda kemudian dipenjara karena memilih NU dalam pemilu. Pemilu ya. Seperti Ya, apa, Pak? istilahnya tidak dipenjara sih. Kalau dipenjara itu berarti dia sudah divonis pengadilan kena salah. Tapi sempat Ayah ditangkap saya ya? itu ditahan di sel gitu tanpa proses hukum. Waktu itu saya masih kecil sekali, masih kelas 1 SMP. Ayah saya itu aktivis NU waktu saya kecil itu, sehingga pada saat pemilu 71 setiap pegawai negeri, saya itu pegawai negeri, setiap pegawai negeri itu kan harus milih Golkar dan harus kampanye untuk Golkar. Nah, ayah saya itu ngotot, tidak, ini pemilu, di sini orang NU semua harus milih NU, pokoknya dia NU lah. Lalu karena itu ayah saya itu lalu semacam dijebak gitu, dijebak dalam pengertian disuruh menjadi ketua KPPS, kelompok pemungutan suara, panitia pemungutan suara di suatu tempat yang diketahui bahwa di situ tuh NU semua. Nah, padahal ada aturan waktu itu Permendagri nomor 12, kalau pegawai negeri itu harus Golkar dan harus berkampanye lah untuk Golkar. Nah, pada saat pemilu itulah ayah saya kemudian memulai pidatonya yang harus dibaca itu bahwa ini pemilu, setiap orang berhak menggunakan hak pilihnya, boleh memilih di dalam kesempatan ini dari partai-partai yang tersedia. Nah, sama ayah saya itu ditambahi kalimat termasuk memilih NU bagi yang NU gitu. Nah, kemudian ternyata ada KPPS-nya itu sebanyak 12 orang. Itu ternyata Golkarnya hanya 4. Seharusnya minimal kan 12 nih kan pegawai negeri semua. Nah, lalu
4, lalu bahkan untuk DPR daerah Golkarnya itu hanya 3 gitu, 3 kursi. Sehingga ayah saya begitu pulang malam hari diambil, ditahan tanpa Pada saat proses itu memang hukum. kebebasan berpolitik nyaris nol. Iya saat itu ya. Jadi harus Golkar semua pada saat itu. Masih Dan kemudian ingat itu juga Harmoko, membawa masih- kecintaan Bapak kepada dunia hukum ya, karena Iya, mengharapkan itu keadilan juga, dari situ. juga yang menyebabkan saya juga lalu tertarik kepada dunia bukan hanya hukum, dunia politik dan hukum. Karena saya belajar hukum itu sudah ngelotok seperti ini, kok politiknya nih bisa menang gitu, kok hukum kalah. Itulah sebabnya Mbak, lalu saya mengkonsentrasikan diri pada bidang politik hukum, bukan hanya hukum, politik hukum. Saya S2-nya ambil ilmu politik di UGM, lalu S3-nya hukum tata negara yang disertasinya itu menyangkut soal politik hukum. Bergerak di dunia hukum tapi kemudian tetap senang membaca novel karena meyakini bahwa novel itu bisa melembutkan hati. Begitu ya Pak Mahfud? Iya. Saya suka baca novel sejak kecil. Sejak SD itu saya sudah baca roman Siti Nurbaya, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan macam-macam yang diajarkan di dalam dunia sastra. Nah sesudah saya SMTP umur sekitar 13 dan seterusnya sudah merambah ke komik, ya. Komik, kemudian novel, Asmaraman Kopengho dan sebagainya, Bende Mataram, Babat Jawa, saya suka baca semua itu. Dan itu yang menurut saya memang melembutkan hati dan memberi pelajaran. Semua novel, komik, dan apapun, pelajarannya satu, sama dengan film, pelajarannya satu, bahwa pergulatan antara kebenaran dan kebatilan, yang kejahatan dan kebenaran, itu selalu terjadi di tengah masyarakat, dan yang menang selalu kebenaran. Pada akhirnya selalu kebenaran. Pada akhirnya selalu yang benar yang menang. Itu pelajaran dari semua yang saya baca. Di film sekalipun Menarik. kan, di film sekalipun mesti yang menang itu yang benar. Gitu. Falsafah terus mengalir ini konon diambil Pak Mahfud juga dari Kopingho, Ya. begitu ya? Iya. Jadi saya pernah membaca Kopengho dengan karena saya suka Kopengho itu. Ada orang dikejar-kejar orang, pernah jahat membunuh banyak orang sehingga dia dikejar oleh semua pendekar. Karena dia juga pendekar, sampai akhirnya dia lari ke tengah hutan gitu, lepas dari pengejaran, dia tertidur karena lelah. Begitu terbangun tuh dia sudah berada di tepi sebuah sungai, sebuah kali gitu ya, di mana air itu mengalir kok dengan lembut. Air itu, orang itu merenung, apa yang saya cari, kan lebih baik hidup mengalir saja gitu, kayak air itu loh mengalir, ada yang ke sana, ada yang ke sini, tetapi kemudian ada goncangan-goncangan yang membawa buih gitu. Nah lalu saya ikuti bahwa hidup itu mengalir saja gitu, aliran-aliran itu sudah tersedia. Nah kemudian itu saya kaitkan dengan saya sebagai orang Islam, di dalam Al-Quran ternyata ada ayat seperti itu, bahwa di dunia ini Tuhan membuat ibarat turunnya air dari langit yang kemudian mengalir. Setiap air mengalir itu membawa buih di atasnya. Lalu Tuhan mengatakan, ingatlah bahwa buih itu tidak ada gunanya. Buih itu mengalir percuma. Oleh sebab itu kalau kamu ingin menjadi orang benar, jadilah air yang mengalir. Menentukan jalannya sendiri, bukan seperti buih yang hanya ikut-ikutan. Buih itu kan ikut aja. Betul. Kalau air ke sini buihnya ikut, kalau air ke sana Seperti tidak punya pendirian gitu ya. Oleh sebab itu, nah itu yang saya pegangi. Kita mengalir, hidup ini sudah ada Tuhan yang ngatur mau kemana, tetapi juga di dalam aliran itu jadilah air, jangan jadi buih. Karena buih itu air belok, buih terlempar, kadang-kadang kan begitu. Air terjun, buihnya lempar kemana hilang. Tapi kalau air itu menjadi yang menentukan bagi dirinya sendiri. Nah itu. Langkah berikutnya setelah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, apakah akan mengalir kepada Capres 2014? Itu yang sekarang semua orang sedang menyorot Bapak juga tentang itu. Bapak sendiri menyatakan sudah siap untuk menjadi Capres 2014. Saya tentu, karena sudah banyak wacana itu sejak tahun 2010 sebenarnya muncul, yang semula saya anggapkan itu ya orang spontan saja gitu. Tetapi lama-lama kemunculan ini muncul di survei, muncul di statement publik gitu. Sehingga pada akhirnya teman-teman menemui saya, berhentilah
menjawab bahwa Anda tidak mau jadi presiden. Kan saya selalu bilang tidak. Karena awal tahun ini Bapak sempat menyatakan merasa tidak patut. Iya, sempat seperti itu ya Pak iya. ya? Lalu saya didatangi oleh orang-orang itu, dimarahi, berhentilah, kalau rakyat memanggil Anda harus siap gitu. Tidak harus ingin jadi, tetapi kalau rakyat memanggil, ya Anda harus siap. Anda sebagai orang yang bertanggung jawab dan rakyat menilai Anda. Misalnya kalau Anda tanya, siapa sih orang yang melarang saya berhenti agar saya berhenti menyatakan tidak mau jadi presiden, itu Hasyim Muzadi datang ke saya, Solahuddin Wahid, kemudian Rias Rasid dan kawan-kawan. Jangan bilang tidak mau gitu. Kalau rakyat butuh, Anda pasti dapat jalan gitu. Sekarang katakan aja siap kalau rakyat mau memilih, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa kan gitu. Oleh sebab itu sekarang saya sudah bebas jadi hakim konstitusi. Oke, saya akan menjawab seperti itu. Saya siap saja kalau rakyat memang memberi kepercayaan, dan kepercayaan itu bukan karena rekayasa gitu. Kan ada orang didukung karena rekayasa dengan berbagai cara. Saya tidaklah kalau seperti itu. Kan lebih baik jadi orang biasa tapi juga tetap berperan dan berpartisipasi di dalam pembangunan negara. Tetapi kalau memang itu dibutuhkan karena situasi dan tidak ada yang lebih baik gitu, ya saya tentu saja saya katakan tidak boleh menolak. Baik, terima kasih banyak Pak Mahfud MD. Terima kasih ya, sukses untuk Anda. Dan semoga kita lihat saja bagaimana aliran dari Pak Mahfud ini akan membawa beliau. Mau mengalir kemana? Akan mengalir kemana. Demikian segmen Buku dan Kehidupan kali ini. Saya Feby Indirani, sampai jumpa.